Selamat pagi Ibu dan juga teman-teman. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan nama lengkap saya Patricia Evelyn Lolo, NIM 19 100 150. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mahasiswa pertukaran Merdeka. Di sini saya akan membahas video mengenai kebijakan perkoperasian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, adanya upaya perubahan juga Undang-Undang Koperasi, dan bagaimana peraturan perkoperasian di Indonesia pasca disahkannya Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang berisi tentang pokok perkoperasian itu dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, sehingga dibuatnya Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerakan langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan, serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi itu sendiri sebagaimana yang diamatkan pada Undang-Undang tahun 1945. Nah, di mana dalam undang-undang ini yang dimaksud yang pertama yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Yang ketiga, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Yang keempat, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Dan yang kelima, gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Nah, perlu diketahui berdasarkan pasal 1 angka 1 nomor 25 tahun 1992 yang sudah saya sebutkan tadi mengenai pengertian dari koperasi. Saya sebutkan lagi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, pada pasal 15 juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membagi koperasi ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Nah, koperasi primer ini dibentuk itu sekurang-kurangnya 20 orang dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan koperasi sekunder ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi dan beranggotakan koperasi. Nah, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu juga menyebutkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan koperasi sendiri dilihat dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, berikutnya yaitu syarat dan pembentukan koperasi. Pada pasal yang ke-7 nomor 25 tahun 1992 tertulis bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang membuat anggaran dasar serta koperasi ini ada di wilayah Indonesia pastinya. Nah, pada pasal yang ke-9 juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Nah, untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah ini, maka para pendiri koperasi itu sendiri harus mengajukan permintaan secara tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi. Dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana peraturan perekonomian di Indonesia pasca disahkannya Omnibus Law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto itu menyatakan bahwa pemerintah akan mempermudah koperasi dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker. Jadi di sini Bapak Perekonomian itu mengatakan sendiri bahwa akan membantu atau mempermudahkan dalam pendirian koperasi di dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, salah satunya yaitu jumlah minimal orang yang mendirikan koperasi itu menjadi 9 orang. Yang dimana sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian itu disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Jadi di sini undang-undang ini untuk mempermudah dalam pembentukan perkoperasian. Nah, selain itu juga disahkan itu juga memberikan kekuasaan koperasi yang melakukan prinsip syariah. Dan yang terakhir pada Omnibus Law ini, koperasi juga diberi kebebasan untuk menggunakan teknologi ketika melaksanakan rapat. Dengan demikian ini sangat memudahkan cara kerja dari koperasi itu sendiri. Demikian dari hasil kerja saya. Terima kasih.